Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya dan dimudahkan segala rezekinya. Di video kali ini saya coba untuk update ya di aplikasi mining Remitano. Sebelumnya saya belum update ya tentang Remitano ini. Saya baru update dan baru dapat info bahwa Remitano akan masuk ke sistem mainnet ya. Dan juga di Remitano ini, bagi teman-teman yang mungkin mining Remitano ya, yang sudah Remitano, kemungkinan untuk Remitano ini untuk miningnya di stop ya teman-teman, di stop. Tadi ada infonya, nanti saya cek ya info dari Remitano ya. Jadi untuk di awal Oktober ini Remitano sudah tidak bisa di mining ya. Nanti kita cari tahu infonya dan kita cek ya apakah akan masuk ke sistem mainnet dan apakah yang kita mining ini akan membawakan hasil di Remitano ini yang dengan token Rene ya teman-teman. Ini tampilan aplikasi Remitano ya teman-teman. Pastikan teman-teman sudah KYC ya. Pastikan teman-teman yang sudah Remitano itu pastikan sudah KYC. Takutnya nanti kalau sudah masuk mainnet teman-teman tidak KYC, itu takutnya nanti dibekukan yang dianggap akun robot. Jadi teman-teman usahakan kalau lagi bisa verifikasi KYC ya. Takutnya nanti kalau teman-teman udah capek-capek mining, nambang, terus sudah masuk mainnet, takutnya nanti dibakar atau dibekukan ya sama pihak manajemen Remitano. Di sini ada info ya tentang Remitano. Remitano ini mainnet ya, dimana di sini akan masuk ke mainnet launch proses ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat, kita versi ke Indonesia dulu ya agar mudah dipahami. Nah tahap pertama adalah peluncuran blok Genesis ya. Periode peluncuran akan dimulai dari 1 Oktober hingga 5 Oktober ya. Ini mungkin yang menyebabkan Remitano tidak bisa di mining lagi ya, karena akan masuk ke sistem mainnet. Saya ucapkan yang bagi teman-teman yang mining Remitano nih ya, bisa cuan ya kalau sudah masuk mainnet ini. Kedua yaitu tahap 2 adalah tahap uji stabilitas mainnet ya. Selama fase ini tim pengembang akan melakukan tes akhir untuk memastikan jaringan beroperasi stabil mungkin. Fase ini diperkirakan berlangsung mulai 6 Oktober hingga 9 Oktober ya di tahap kedua. Dari tahap pertama itu peluncuran blok Genesis ya teman-teman, itu semacam blockchain dari Remitano. Nah, tahap ketiga nih ya, tahap ketiga setelah mainnet menjalani uji coba stabil, pengguna dapat secara resmi menggunakan jaringan untuk melakukan transaksi seperti menyetor, menarik Rene dan menukar Rene. Nah kemungkinan di bulan Oktober teman-teman sudah bisa panen ya, sudah bisa panen karena di sini ada info di tahap ketiga transaksi seperti menyetoran, penarikan, menukar Rene dengan fitur nanti ada ya untuk fitur swap. Tahap ketiga diperkirakan akan dimulai pada 20 Oktober. Mungkin tanggal 20 Oktober teman-teman mungkin sudah bisa jual beli Rene ya, mungkin sudah masuk ke mainnet, sudah bisa swap ya, tapi kita belum tahu nanti untuk harganya ya. Oke, di sini kita masuk ke Rene Tokenomics ya teman-teman, dimana total pasokan Rene akan diumumkan selama tahap 1 proses mainnet dari tanggal 1 sampai tanggal 5 Oktober. Jadi pantau terus ya dan ikuti terus pengumuman terbaru dari Rene. Nah inilah makanya saya infokan ke teman-teman yang mining aplikasi Remitano ya, updatean terbaru yang sangat mengembirakan ya. Pasokan Rene pada saat mainnet disusun untuk memasuki komponen dengan perkiraan alokasi sebagai berikut ya. Pertama, pasokan komunitas penambang diperkirakan mencapai 42% dari total pasokan. Kedua, pasokan tim pengembang tim inti diperkirakan mencapai 17,5% dari total pasokan. Ketiga, pasokan likuiditas ya diperkirakan mencapai 7% dari total pasokan. Keempat, pasokan untuk kegiatan pemasaran diperkirakan mencapai 10,5% dari total pasokan. Kelima ya, perbendaharaan diperkirakan akan menyumbang 14% dari total pasokannya. Dan 6, dana pengembang dan ekosistem DAO 9,1% dari total pasokan. Jadi untuk mining ini di 42% ya dari total pasokannya ya. Jumlah spesifik Rene berdasarkan bagian dari pasokan akan diumumkan secara tepat selama tahap 1 ya. Jadi dibagi-bagi ya teman-teman ya. Oke, lanjut catatan pasokan ya. Pasokan komunitas penambang sekitar 42% dari total pasokan ya. Rene penambang yang belum diverifikasi KYC akan dibakar seluruhnya setelah 30 September saat program penambangan berakhir. Berarti 30 September kemarin ya teman-teman ya. Aduh, saya baru update sekarang nih karena diinfokan juga ya, karena saya belum update Remitano karena diinfokan ada yang chat ya, Bang coba update Remitano. Nah situ saya baru kepikiran Remitano ya, ternyata
di sini udah masuk ke Oktober, berarti yang belum KYC kemungkinan akan dibekukan ya, atau saldonya atau hasil penambangnya dibakar lagi ya, karena dianggap sebagai akun robot ya. Ya mudah-mudahan teman-teman sudah pada KYC ya sebelum tanggal, karena udah tanggal 1 nih, berarti udah dibekukan ya. Jadi berarti akun-akun robot ya pada nuyul gitu ya akan dibakar ya. Mudah-mudahan teman-teman sudah KYC ya, termasuk yang member saya ajak juga, semoga lulus KYC dan hasil mainingnya aman ya. Di sini kita masuk ke tim inti ya, pasukan tim inti sekitar 17% ya, 17,5% dari total pasukan dari setara dengan 25% dari total rene ya, yang ditambang oleh komunitas penambang dan akan dikunci dan diintai ya setidaknya selama berapa nih, 5 tahun untuk memastikan keamanan jaringan orang juga ya. Lanjut lagi pasukan likuiditas ya, jumlah rene untuk likuiditas adalah sekitar 7% ya dari total pasokan dan setara dengan 10% dari total rene yang ditambang dari komunitas penambang. Pasukan likuiditas akan dimasukkan ke dalam kolam likuiditas, jadi semacam di swap ya nanti ya teman-teman. Jadi 50% dari rene dalam pasukan ini akan dimasukkan ke dalam kumpulan likuiditas, 50% sisanya akan ditukarkan ke USDT. Dan lanjut pasukan untuk kegiatan pemasaran ya. Jumlah rene untuk pemasaran kurang lebih dari 10,5% dari total pasukan dan setara dengan 15% dari total rene yang ditambang oleh komunitas penambang. Pasukan ini termasuk suplai pemasaran jangka pendek atau hitam 5% dari total rene yang ditambang oleh masyarakat. Di sini masuk ke perbendarahan ya, besaran rene untuk perbendarahan kurang lebih 14% dari total suplai setara dengan 20% dari total rene yang ditambang oleh komunitas penambang. Lanjut dana pengembangan dan ekosistem DAP ya, 1% dari total pasukan rene akan dihasilkan setiap tahun untuk melayani ekosistem dan dana pengembang aplikasi jaringan Remitano dalam waktu 10 tahun. Di inflasi tahunan ini masuknya diperkirakan dari 4,5% yang menjadi 5,5% ya. Dalam tingkatan ini 4,5% disebabkan oleh jumlah rene yang dihasilkan setiap tahun untuk dijadikan sebagai hadiah bagi validator atau pemangku kepentingan di jaringan, dan 1% disebabkan oleh jumlah rene yang dihasilkan setiap tahun untuk melayani ekosistem dan dana pengembang aplikasi jaringan Remitano dalam waktu 10 tahun. Oke, lanjut. Di sini ada buka kunci jadwal ya, pasukan komunitas penambang dan pasukan tim pengembang Korstem ya akan dibuka dengan mencicil selama 5 tahun ya. Ini maksudnya tahun 1 20% selama 12 bulan, tahun 2 20% dibagi rata, tahun 3 dibagi rata selama 12 bulan. Jadi ini di pembagian ya teman-teman, di pembagian. Dan juga di sini kita info lagi. Nah ini ya, langsung ke sini aja ya biar agak cepat. Apa yang dapat Anda lakukan untuk memiliki rene ya. Jadi tokennya rene. Pada tahap ketiga proses mainnet, Anda dapat menyetor, menarikkan dan membeli menjual rene melalui fitur tukar Remitano yaitu swap ya. Nanti ada swap ya, kayak semacam panjang swap atau uniswap ya, seperti itu ya. Nanti di tahap ketiga ya. Jadi intinya di bulan Oktober ini sudah masuk ke mainnet ya teman-teman. Jadi bertahap dari tahap 1 sampai tahap-tahap berikutnya. Kami akan terus memiliki pengumuman terbaru untuk perbarui status jaringan mainnet ya. Jadi silakan kunjungi Remitano secara teratur untuk tetap mendapatkan informasi terbaru. Ini ya teman-teman tentang updatean Remitano sudah masuk ke sistem mainnet ya. Jadi mainingnya dihentikan ini teman-teman, saya lihat nih saya baru dapat segini nih. Tahu berapa? Kayak kita sambil cek juga nanti berapakah satu Remitano atau rene. Ya semoga satu rene itu gede ya, tinggi ya, supaya bisa cuan dan bisa swap ke USDT dan juga bisa jadikan uang fiat. Saya ucapkan selamat ya bagi teman-teman yang mining Remitano ya, masih bertahan dan sudah KYC ya, pastikan sudah KYC ya. Bagi teman-teman yang tidak KYC, lupa KYC ya, mungkin dianggap akun robot ya, bisa dibukukan ya. Jadi saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang sabar di mining aplikasi ini, dan salah satu di Remitano ini sudah masuk ke mainnet ya. Nanti kita tunggu updatean berikutnya berapakah satu Remitano ini. Teman bisa komentar ya, berapakah satu rene ini, kita bisa berprediksi berapakah satu rene, teman-teman bisa diskusi di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat info yang saya dapatkan ini. Semoga nanti next ada info-info lagi tentang aplikasi mining, saya akan coba updatekan di channel YouTube saya. Selamat saya ucapkan, kita tunggu hasil dari mainnet Remitano. Oke, salam.